Shalom, salam damai bagi setiap kita hari ini. Tuhan memberkati kita dengan umur yang ditambahkan, tubuh yang sehat, dan kita sungguh bersyukur bangga menjadi milik Tuhan. Sehingga ketika kita menjadi milik Tuhan, kita berkeputusan untuk mengutamakan dan agenda kita satu-satunya, yaitu melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana kehidupan saudara hari ini? Bagaimana kehidupan keberimanan saudara? Bagaimana pertumbuhan iman Kristen saudara-saudara? Apakah selama 5 tahun, 10 tahun engkau belum menghasilkan buah? Saya sudah ajarkan kemarin bagaimana kita berbuah sesuai pertobatan kita. Jangan sampai kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, tetapi hidup kita biasa-biasa, tidak ada kualitas iman kita yang naik. Justru kita punya kesempatan hari-hari ini untuk mempersiapkan diri kita menjadi mempelai-mempelai surgawi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami bersyukur rahmat dan kasih setiamu baru setiap hari. Kami berdoa hidup ini dalam tangan-Mu. Sepanjang hari kami percaya Tuhan, kami mau berbuah dan hidup senantiasa menjadi nyanyian pujian di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa semua yang mendengarkan program ini, renungan ini, mereka juga boleh mengalami berkat-berkat rohani dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya juga menyapa yang rekan-rekan baru bergabung di komunitas ini, di grup-grup yang ada, termasuk di grup Grace and Truth, di media sosial dan juga baik di media sosial Facebook dan juga di YouTube. Puji Tuhan, saudara-saudara diberkati, ya, tidak perlu ucapan terima kasih kepada saya, tetapi bagikanlah kabar-kabar baik ini kepada lebih banyak orang supaya mereka juga boleh menemukan arti hidup di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Di dalam renungan yang disampaikan setiap hari seringkali memakai dalam teks terjemahan IMB, Indonesia Modern Bible, dan juga kadang dikombinasikan dengan terjemahan bebas, ya. Dan juga ke depan tidak mustahil kalau saudara-saudara semakin bertumbuhnya, saya kasih bahasa-bahasa teks asli seperti bahasa Yunani dan Ibrani. Saudara-saudara bisa terus masuk sehingga kita betul-betul bisa belajar Injil yang murni yang Tuhan sajikan dan tuliskan bagi setiap anak-anaknya. Tema hari ini saya mau sharing bicara soal ibadah. Apakah ibadah itu? Mari kita melihat bersama-sama dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-6, pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, ya. Saya membacakan dari terjemahan teks Indonesia Modern Bible IMB, ayat yang ke-11 dari 1 Timotius pasal 6. Dan engkau, hai manusia Elohim, jauhilah hal-hal itu dan berjalanlah dalam kebenaran, ibadah, iman, kasih, kesetiaan, kelemah lembutan. Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah baru sebelum Tuhan naik ke surga, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi. Saudara-saudara sekalian, sejak kita menerima Tuhan Yesus, sebetulnya kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, ya. Keberadaan sebagai anak-anak dunia adalah mereka mengejar duniawi. Tetapi keberadaan ketika seseorang menyerahkan dirinya sebagai anak Tuhan, mereka memberikan dirinya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sejak hari itu mereka harus selesai dengan dirinya sendiri. Sebab kalau orang masih mengejar cita-citanya, masa depannya, keinginannya, maka sangat sulit dia bisa untuk menemukan destininya di hadapan Tuhan. Kalau orang-orang masih berharap dunia bisa membahagiakan hidupnya, sangat sulit dia sacrifice, berkorban untuk melayani Tuhan. Kalaupun dia melayani Tuhan, itu semata-mata hanya untuk menyenangkan dagingnya atau mungkin mau dipuji oleh orang lain. Saudara-saudara sekalian, dikatakan firman Tuhan bahwa kita adalah manusia Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada Timotius, ya, murid rohani atau anak rohani daripada Rasul Paulus yang masih muda, yang sedang dipakai Tuhan dan masih punya panjang perjalanan hidup. Maka terus diingatkan bahwa sebagai manusia Tuhan, jauhilah hal-hal itu. Kalau saudara mau lebih detail, apakah dimaksudkan yang harus dijauhi dalam firman Tuhan ini?
tentu kita lihat konteks dan tidak bisa keluar dari konteks. Konteksnya tentu dari ayat sebelumnya. Ayat 10 berkata, sebab akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Beberapa orang yang mengejarnya, mereka telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa diri sendiri dengan berbagai penderitaan. Jadi saudaraku, saya garis bawahi, manusia Elohim tidak boleh lagi cinta akan uang. Sebab lebih tegas katakan, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Bukan akar kejahatan, tapi segala kejahatan itu akarnya dari cinta akan uang. Baik, kita selesai saudaraku tentang mamon. Saya sudah menyampaikan seri ini beberapa bulan yang lalu. Nah, saudara-saudara, kalau saudara melihat dalam teks terjemahan bebas dikatakan dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. Ya, saya baca ulang. Tetapi engkau hai manusia Tuhan, jauhilah semuanya itu, kejarlah, ya. Jadi kata mengejar di sini ada sebuah tindakan, ada sebuah upaya yang tentu di dalamnya orang-orang yang full grace atau hyper grace, dia akan menentang atau menolak atau excuse berkata, oh tidak perlu kita kejar, kita yang dikejar. Oke, saya tidak berdebat atau tidak mau menyampaikan sesuatu hal yang menentang pemahaman Anda, karena di grup ini pendengar yang setiap hari mendengar firman Tuhan dari berbagai kota, berbagai gereja, ya. Tetapi saudaraku, firman Tuhan mencatat secara vulgar, kejarlah keadilan. Jadi untuk kita menjadi manusia Tuhan yang bermartabat, kodratnya Tuhan, itu ada sebuah kerjasama. Tentu upaya sendiri pasti gagal, tapi ada responsibility bersama Roh Kudus. Tidak serta-merta kita simsalabim. Ya, Rasul Paulus saja dia berproses, saudaraku, tidak hilang manusia lamanya, tapi dia mengejar kehidupan seperti be like Jesus, seperti Tuhan Yesus. Inilah sebabnya banyak orang Kristen gagal kekanak-kanakan, kerdil dan tidak bertumbuh. Kristen berwajah dunia karena mereka tidak pernah memperkarakan bahwa sebetulnya mencari Tuhan jauh lebih sukar daripada mencari uang. Konsep-konsep selama ini mereka orang Kristen hanya berkata lebih susah cari uang, kalau Tuhan mah gampang. Iya, gampang konsep agama, tetapi di dalam hati dan batinmu yang tertuju kepada Tuhan, itu tidak mudah, saudara-saudaraku. Maka Tuhan berkata, cari, ketuk pintu. Itu butuh proses. Saudara-saudara sekalian, ya, kita adalah manusia Tuhan. Ibadah itu penting, saudaraku. Dan ibadah itu adalah korban syukur di hadapan Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Lama, ya, seperti dalam kitab Nabi Amos, banyak Tuhan berkata, aku menolak ibadahmu. Kamu mau tamboring, kayak kamu mau rebana, mau flag, mau banner, mau full musik, mau choir, mau SOT, mau apa saja, aku muak. Karena ibadah yang kau buat itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Injil Matius pun pernah mencatat, percuma mereka ibadah kepadaku. Mulut bibirnya memuji aku, tapi hatinya menjauh dari aku. Jadi saudaraku, apakah ibadah itu? Ataukah apakah ibadah yang murni? Sesuai dengan Injil yang murni yang Tuhan ajarkan selama ini. Konsep dalam banyak pemahaman dan lebih banyak orang Kristen pada umumnya, mereka berkata ketika hari Minggu mereka 2 jam duduk di gereja, atau kalau misalnya dia Katolik 1 jam duduk hening di dalam gereja berbakti, dia sudah beribadah. Kalau sebagian dalam organisasi tertentu, sinode tertentu atau gereja tertentu punya konsep-konsep liturgi, ada yang seperti yang aliran karismatik yang non liturgis, tapi ada pola mulai dari opening, worship, praise, lalu persembahan dan seterusnya. Lalu mereka pulang dan mereka berkata, aku sudah selesai ibadah. Dalam ibadah itu ada puji-pujian. Puji-pujian pun kadang mereka hanya tepuk-tepuk tangan sesuka-suka mereka. Menguap-nguap, tidak berdiri dengan sikap hormat. Ya karena yang penting hati, Tuhan melihat hati. Oke, excuse lagi. Tapi apakah itu ibadah yang murni?
Lalu saudara berkata dalam ibadah 2 jam itu ketika worship leader atau pemimpin pujian MC berkata, mari kita puji Tuhan. Ada yang dengan angkat tangan, ada yang sambil menguap-nguap. Kalaupun ada yang menyanyikan mazmur, puji-pujian, doa seperti ini. Ya Tuhan, aku menyembah-Mu, aku sembah, ku menyembah-Mu. Dan seterusnya saudaraku. Saudara-saudara, ini hati Tuhan disampaikan hari ini. Saudara pikir dan berpuas merasa cukup itu ibadah. Itu belum apa-apa saudaraku. Tuhan itu, Tuhan yang benar tidak bisa menerima seperti seolah-olah dengan kita menyanyi kasih kata-kata, lalu berikan sedikit syair, lalu kita sudah ibadah, sudah puji Tuhan, sudah nyembah. Itu nggak ada apa-apanya saudara-saudaraku. Tuhan bukan pribadi Bapa di surga, Elohim Yahweh. Bukan pribadi yang seperti itu. Dengan kita berkata setengah jam, kita nyanyi-nyanyi, joget-joget, itu sudah beribadah, sudah senangkan Tuhan. Aduh saudaraku, Tuhan yang benar itu tidak seperti itu. Bayangkan keagungan umat-umat Israel, kerajaan-kerajaan datang dengan segala perlengkapan perangnya. Tuhan muak dan muntahkan mereka semua. Tuhan tolak persembahan mereka. Itulah sebabnya Kain membunuh Habel, karena dia sudah memberi yang baik daging, tapi dia yang lemak-lemaknya dia tidak persembahkan. Saudara-saudara, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Kejarlah ibadah. Kejarlah, persiapkan ibadahmu. Kalau hari Minggu saudaraku, hari gereja, datanglah ke gereja. Acara-acara manten, sunatan, mau acara reuni, arisan, tunda saja, pending saja, tolak saja. Atau paling tidak pulang ibadah. Kalau orang berkata, nanti aja, mumpung hari ini ada acara arisan, gereja kan minggu depan ada, nggak kemana-mana. Jawabnya begini, kalau kita merasa penting ibadah, kita akan berkata, belum tentu minggu depan saya masih hidup. Utamakan ibadah. Ketika kita mau mengejar ibadah yang murni di hadapan Tuhan, hati kita terpaut kepada Tuhan, banyak aja tawaran dan godaan. Oke, saya mau saudara mengerti hal ini. Sebetulnya ibadah yang murni bukan nyanyi-nyanyi saudara, nyembah-nyembah. Engkau baik, engkau luar biasa, aku menyembahmu, engkau baik. Saudara, saya beritahu saudara hari ini, itu gak ada artinya. Itu gak ada gunanya. Itu tidak bernilai sama sekali kalau hidupmu engkau tidak berikan kepada Tuhan. Ibadah yang murni salah satu adalah mengunjungi yatim piatu, janda-janda miskin. Ibadah yang murni juga termasuk charity, kunjungi orang penjara. Itu juga bicara soal di luar gereja. Dan sebetulnya ibadah yang murni adalah hidupmu sendiri. Jauh lebih penting engkau menjadi berkat, engkau menghidupi teladan hidup Tuhan Yesus, daripada engkau 24 jam hanya ngoceh di dalam kamarmu dan berkata, engkau baik, 24 jam, 25 jam sehari pun, kalau gak ada perbuatanmu. Tuhan berkata, jadilah teladan supaya perbuatanmu memuliakan Bapa di surga. Ibadah kayak apa yang kita mau? Mau pakai stage, lighting, smoke, mau pakai parlet, mau pakai yang paling canggih, mau gereja gedung besar, liftnya berapa puluh lantai. Bukan itu saudaraku. Ibadah yang murni adalah hidupmu di hadapan Tuhan setiap hari, bahkan di luar gereja. Kalau kita berkumpul dalam gereja itu hanya seremonial, kita berkumpul, bicarakan tentang kerajaan surga, visi misi kehendak Bapa, apa yang belum selesai. Jangan bicarakan gosip, jangan bicarakan pula sebentar kita makan apa. Bukan saudaraku, itu bukan. Kita mau berubah hari ini, amin. Jadi saudaraku, biarlah hari-hari ini kita mau memperbaiki ibadah kita. Ke gereja itu wajib hukumnya. Engkau mengasihi Tuhan, lakukan perintah-perintah itu wajib. Tapi ibadah yang murni adalah bukan hanya engkau bermazmur. Bermazmur itu baik, tapi kalau hidupmu tidak disertai dengan hidup yang senang hati Tuhan, itu sama sekali tidak bernilai. Bahkan kalau misalnya saya jadi Tuhan dan punya banyak malaikat, saya akan bilang sama malaikat, tabok aja orang itu. Aku muak dengan hidupnya, munafik. Emangnya gue gak bisa lihat hidupnya? Hari-hari bikin nyakitin perasaanku, tapi di gereja 2 jam seolah-olah gayanya ngalahin malaikat. Kiranya renungan hari ini saudara-saudaraku membuka hati kita dan tentu mengubah kita menjadi manusia-manusia Elohim
yang betul-betul sudah mengenakan keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sola fide, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.